Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena hanya Allah lah yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, kelimpahan rahmat, hidayah serta taufik, sehingga kita dapat melanjutkan insyaallah perkuliahan pada kali ini dengan tema kepemilikan negara sebagai pendapatan negara sesi yang kedua. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman Islamnya seperti sekarang. Alhamdulillah, terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa anak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Ash-Syafi'i Pekanbaru, terkhusus kepada mahasiswa mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemilikan negara sebagai pendapatan negara sesi 2, yang pembahasan insya Allah pada kali ini adalah ada kharaj, jizyah, usyr atau cukai, humus rikas, dan dua riba. Setelah yang sesi 1 kemarin kita membahas beberapa pendapatan negara lainnya seperti wakaf, anfal atau ghanimah, fai, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu kharaj. Kata kharaj itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti keluar. Yang di sini berarti ada pengeluaran yang harus dikeluarkan yang berupa pajak. Sepanjang sejarah keuangan publik Islam, istilah kharaj itu sendiri digunakan untuk pajak tanah. Kalau zaman sekarang biasa kita dengar ada pajak bumi dan bangunan, ya, ada pajak bumi dan bangunan. Tetapi perbedaannya kharaj itu pada zaman dahulu itu, pada zaman Rasul atau pada zaman sahabat dan lain sebagainya, kharaj itu hanya dikenakan oleh kaum non-muslim saja, dikenakan ke kaum non-muslim saja. Sedangkan pajak bumi dan bangunan kita yang sekarang berlaku itu dikenakan ke seluruh rakyat Indonesia. Sebagian ulama mendefinisikan kharaj itu sebagai pendapatan atau pendapatan publik, tarif dan upeti. Dan dana kharaj sendiri yang telah dikumpulkan akan dipakai untuk penyelenggaraan negara, dana cadangan, dan lain kepentingan santunan fakir, miskin, janda, dan lain sebagainya. Adapun tujuan kharaj sendiri adalah diutamakan dari adanya pemungutan kharaj ini adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang terpelihara. Jadi untuk menjaga maqasidus syariah itu sendiri, untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah dapat mengelola harta dari pungutan pajak kharaj untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dalil kharaj itu sendiri
sama seperti dalilnya ghanimah. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu dapat atau kamu peroleh dari rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini juga termasuk dalil kharaj karena dia tetap menjadi pendapatan negara, walaupun karena yang kita tahu bahwasanya kalau ghanimah dengan fa'i itu ghanimah didapatkan melalui peperangan, kekerasan, pemaksaan dan lain sebagainya. Sedangkan kharaj itu sendiri diperoleh dengan tidak tanpa peperangan, tanpa pemaksaan. Jadi memang orang non muslim sendiri yang sukarela memberikan dana kharaj ini atau pajak tanah, bumi dan bangunan ini ke pemerintahan muslim pada kala itu. Adapun sejarah kharaj ini adalah pada mulanya kharaj dikenal dengan ghanimah yang diperoleh umat Islam setelah melakukan peperangan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 41 tersebut. Pada mulanya kharaj ini diperkenalkan untuk pertama kali setelah terjadi perang Khaybar. Yaitu ketika itu Rasulullah SAW memperbolehkan orang-orang Yahudi kembali menduduki tanah milik mereka dengan syarat orang Yahudi tersebut berkenan membayar sebagian dari hasil pertanian kepada pemerintah Islam. Sistem pemungutan kharaj itu sendiri terdapat dua macam. Dalam memungut kharaj pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu dengan sistem ditetapkan sepertiga atau setengahnya ketika selesai kali panen yang harus diserahkan kepada Baitul Mal. Atau sistem kedua yaitu wazifah, yaitu kewajiban yang harus dibayar dari pemilik tanah kepada yang berwenang jika telah lewat 1 tahun dengan ketetapan yang berlaku. Jadi sistemnya ada dua, pemungutannya baik dari sepertiga atau setengah selesai kali panen, ataupun wazifah, kewajiban membayar setelah lewat 1 tahun dengan ketetapan yang berlaku. Masuk ke jizyah, pengertian jizyah. Jizyah itu sendiri adalah perpajakan tahunan per kapita dalam bentuk biaya keuangan pada subjek non-muslim permanen dari sebuah negara yang diatur oleh hukum Islam secara berurutan untuk mendanai pengeluaran publik negara. Jadi yang kita tahu jizyah itu adalah juga pajak yang dikenakan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir zimmi terutama, yang masih hidup berdampingan dengan muslim lainnya di suatu pemerintahan Islam, yaitu yang dikenakan adalah pajak per kapitanya. Pajak per kapitanya. Jizyah itu sendiri dari bahasa Arab yang memiliki arti upeti atau membalas jasa atau mengganti kerugian. Di samping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial. Jadi jizyah ini seperti perlindungan diri bagi kaum kafir zimmi di suatu negara Islam. Mereka memberi pajak per kapita mereka untuk kebebasan mereka di negara itu untuk tidak menjalankan kewajiban militer, dan mereka diberikan keamanan sosial bagi negara muslim tersebut, dari negara muslim tersebut. Jadi dengan kata lain, jizyah ini adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Ini jizyah yang dikenakan oleh kaum kafir zimmi.
Adapun dalil jizyah itu sendiri adalah surat At-Taubah ayat 29 yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran surat At-Taubah ayat 29. Dan terdapat juga hadis dari Anas dan Utsman bin Abi Sulaiman radhiyallahu an. Mereka menceritakan bahwa Nabi Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid ke Ukaidir Dumah. Maka mereka menyambutnya, lalu mereka datang dengan membawa jizyah. Karena itu ia terlindungi keselamatannya dan melakukan perjanjian damai atas jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis lain adalah hadis dari Abdurrahman bin Aufra. Ia berkata bahwa Nabi Rasulullah SAW mengambil jizyah dari orang Majusi Hajar. Hadis riwayat Bukhari. Adapun sejarah tentang jizyah itu sendiri adalah tercatat bahwasanya penerapan jizyah ini sudah dipraktekkan jauh sebelum Islam juga, sama seperti ghanimah ya. Jauh sebelum Islam datang seperti yang dilakukan oleh negara-negara Romawi, Persia, dan Yunani yang mewajibkan untuk membayar pajak kepada penduduk negara yang ditaklukkan. Lalu Allah menurunkan firman surat At-Taubah ayat 29 yang bertujuan untuk memerangi kaum-kaum Alkitab Romawi. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW menyerukan kepada umatnya untuk bersiap diri menyerang kelompok yang mempunyai rencana untuk menaklukkan tanah Arab dan menghancurkan tanah Islam. Yaitu akhirnya terkumpul dengan 30.000 pasukan negara, 30.000 pasukan segera menuju Romawi untuk perjalanan ke Tabuk. Dan pada saat itu pun Romawi langsung mendengar berita tersebut, terus gemetar dan mundur pada kala itu. Adapun syarat-syarat jizyah itu sendiri adalah adapun beberapa syarat yang berhak dikenakan jizyah dari ahli zimmah itu adalah pertama laki-laki yang memiliki kewajiban untuk berperang sedangkan perempuan tidak. Kemudian orang yang baligh dan sehat akalnya. Kemudian yang sehat fisik dan mampu berperang. Kemudian mampu secara ekonomi dan digunakan untuk menentukan besaran pemungutan jizyah. Merdeka karena budak dan hamba saya tidak dikenakan jizyah. Selanjutnya sepakat dalam perjanjian damai dengan negara Islam apabila individu ataupun negara yang tidak mengikuti perjanjian dengan negara Islam maka tidak wajib dikenakan jizyah. Ini syarat-syarat jizyah itu sendiri. Selanjutnya besar pungutan jizyah. Adapun pungutan jizyah ini yang ditarik dari para orang-orang tersebut tidak ada ketentuan khusus. Dikarenakan pemungutan yang ditarik sesuai dengan kemampuan ekonomi ahlu zimmah ini. Namun menurut Imam Mazhab menjelaskan bahwa pungutan dari jizyah ini sudah ditentukan sedikit maupun banyaknya. Bagi yang miskin sebesar 12 dirham per tahun, sedangkan kelas menengah 24 dirham per tahun, dan di atas rata-rata, yakni orang-orang kaya itu bisa mencapai 48 dirham per tahun. Selanjutnya, jizyah juga dapat diberikan berupa barang. Jadi bukan hanya uang saja, tetapi jizyah juga dapat diberikan berupa barang. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian yang pernah dilakukan dengan kaum Bani Najran. Di perjanjian ini, kaum Bani Najran membayar jizyah dalam bentuk 2.000 potong pakaian dengan ketentuan 1.000 potong dibayar di bulan Rajab dan 1.000 potong sisanya di bulan Safar, disertai 1 ons perak pada setiap pembayarannya.
Adapun sasaran-sasaran jizyah, beberapa golongan yang termasuk ahlu zimmah atau kafir zimmi, tetapi yang tidak diwajibkan membayar itu ada beberapa, seperti seseorang ahlu zimmah yang telah masuk Islam, ahlu zimmah yang telah masuk Islam. Yang kedua ada orang-orang ahlu zimmah yang ikut berperang mempertahankan negara. Selanjutnya ada orang buta yang menderita sakit lama ataupun orang fakir. Selanjutnya ada wanita, anak-anak sampai berusia balik, para pendeta serta petugas gereja dan orang miskin. Ini beberapa kaum ahli zimmah yang tidak diwajibkan membayar jizyah. Adapun tujuan jizyah itu sendiri adalah menunjukkan sebagai imbangan zakat yang diambil dari orang muslim atau orang Islam. Selanjutnya untuk menunjukkan sikap loyal terhadap pemerintahan Islam dan untuk menjamin dan melindungi ahli zimmah. Dan terakhir sebagai bukti ketundukan ahli zimmah pada pemerintahan untuk ikut serta bertanggung jawab pada ketentraman masyarakat. Masuk ke usyur atau cukai. Di kalangan ahli fikih itu sendiri, 1/10 atau usyur itu sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, 1/10 dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, itu yang biasa kita kenal ini sebagai zakat ya. Zakat 1/10 bagi zakat pertanian yang hasil dari taninya itu diairi dengan 100% air hujan tanpa ada irigasi. Sedangkan zakat pertanian yang menggunakan irigasi atau perairan yang membutuhkan modal itu hanya 5% saja. Sedangkan 10% yang lahan pertanian yang disirami oleh air hujan itu zakatnya 10%. Sedangkan yang kedua, pengertian usyur di sini adalah diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Selanjutnya adalah ada humus rikas. Humus atau rikas atau harta karun adalah temuan pada periode sebelum Islam. Jadi biasanya yang kita kenal sekarang itu zakat, biasanya zakat rikas. Zakat rikas itu sendiri bila kita menemukan barang-barang temuan seperti barang-barang dalam tanah, emas dan lain sebagainya harus dikeluarkan zakatnya 1/10. Seperlima. Zakat-zakat barang temuan ini, zakat yang diwajibkan dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam dalam tanah atau biasa yang disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan ini tidak mensyaratkan baik haul maupun nisab. Jadi tidak disyaratkan kalau kita menemukan barang harta karun atau temuan rikas ini, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, tidak menunggu haul dan nisabnya, jumlah penyimpanannya dan jumlah lamanya disimpan atau jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat itu sendiri. Sementara kadar zakatnya itu adalah 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. 1/5, bukan 1/10, 1/5 ya. Terus ada yang namanya doribah. Doribah itu sendiri dalam syariat adalah pajak yang disebut dengan doribah. Tetapi doribah di sini memang berbeda dengan pajak yang pada umumnya sekarang kita ketahui. Sedangkan arti doribah itu sendiri adalah mewajibkan atau menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebankan. Doribah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak atau teks yang menurut teori ekonomi non-Islam atau konvensional. Menurut pakar fikih itu sendiri, menurut pakar fikih yaitu Ghazi Inayah, kata doribah dalam syariat Islam berarti beban.
Dan diartikan demikian katanya karena doribah atau pajak menurut kewajiban lain harus dikeluarkan seorang muslim selain zakat. Namun syariat Islam itu sendiri telah menetapkan bahwa doribah hanya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat muslim, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang melibatkan orang-orang non-muslim itu sendiri. Jadi doribah di dalam Islam ini atau pajak dalam Islam ini sendiri boleh dikeluarkan dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim di luar kewajiban zakat. Di luar kewajiban zakat dia boleh mengeluarkan hartanya, biayanya, uangnya kepada negara, tetapi pajak tersebut dikhususkan untuk kemaslahatan umat muslim sendiri, tidak boleh dimanfaatkan atau tidak boleh digunakan untuk kemaslahatan orang-orang non-muslim. Itu doribah. Jadi doribah ini adalah pajak yang dikenakan atas mal atau harta benda. Jizyah adalah pembayaran. Perbedaannya doribah ini, perbedaannya doribah jizyah ini ya. Pajak, kalau doribah ini pajak dikenakan atas mal, atas harta atau benda dari kaum muslim ya. Sedangkan jizyah adalah pembayaran yang dibebankan kepada orang non-muslim untuk menjamin keselamatan jiwa yang bersangkutan. Sedangkan kharaj itu sendiri merupakan kewajiban pembayaran atas tanah atau hasil bumi. Menurut Abdul Qadim Zalum, seperti yang dikutip Gus Fahmi dalam pajak menurut syariah, mendefinisikan bahwa doribah sebagai harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka karena suatu kondisi baitul mal yang tidak ada uang atau harta. Jadi ketika baitul mal tidak ada uang atau tidak secara keuangan defisit ataupun tidak ada uang atau krisis, di situ diperbolehkannya untuk mengambil harta dari kaum muslimin untuk pembiayaan pos-pos dan pengeluaran yang memang pada kala itu baitul malnya tidak ada uang. Berdasarkan definisi itu, Gus Fahmi menyimpulkan bahwa ada 5 unsur dalam doribah. Yang pertama, doribah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kedua, objeknya adalah harta benda. Dan ketiga, pelakunya terbatas orang-orang muslim yang kaya raya saja. Keempat, tujuannya untuk membiayai keperluan umat muslim saja. Dan kelima, diberlakukan adalah kondisi darurat. Jadi dalam keadaan kondisi tidak darurat, doribah ini tidak diperbolehkan karena memang tidak ada isyaratnya di situ bahwa baitul malnya sedang dalam keadaan darurat. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Yang benar hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang salah murni dari ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran min ila hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.